saya lihatnya maaf ya terkesan murahan gitu. Oke, oke. Kalau dari sisi almarhum bapak saya kelihatan ada satu kekhawatiran kayaknya. Mungkin mereka udah lihat saya udah kerja di Jakarta gitu ya. Kayaknya bakalan udah ada harapan gitu. Wah, bakalan kayak gimana nih. Ternyata malah keluar di Jakarta. Terus kerja di Archie Design. Nah, udah tenang. Malah keluar lagi. Udah keluar lagi sekarang bengkel-bengkel kayak begini. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini kita masuk ke part 2. Kalau kalian tadi lihat yang part 1 kan kita lagi ngevlog di tempatnya Mas Fahmi Free Flow. Nah, sekarang ini saya langsung ketemu dengan suhunya. Suhunya Pinstrip. Bisa dikatakan ini udah jago banget. Udah banyak penghargaan yang didapatkan sama Mas Fahmi ini. Siapa Mas? Kenalin dulu nih, namanya siapa nih? Nama saya Fahmi. Dari Free Flow Custom Painting. Jadi apalagi Ya, perkenalan gitu doang nama. Mas Fahmi ini kalau aku ngelihat di Bandung ini salah satu istilahnya apa ya, influence ya nggak sih di daerah anak muda ini, karena bener-bener yang menciptakan suatu acara, yang menciptakan suatu apa ya istilahnya ide-ide baru di dalam pengecetan mungkin Mas. Iya, ya. Jadi mungkin karena udah tua kali ya. Nah, oke. Kita langsung aja masuk di channel Masih Inget Nggak? Nah, kita mau tanya nih Mas. Banyak yang di otak saya yang kepingin saya tanyain ke Mas Fahmi. Iya, silakan Masih Mas. inget nggak Mas? Waktu pertama kali belum ada ini atau gimana? Kok bisa sih punya kepikiran apakah dulu itu pegawai negeri, apakah dulu itu sales atau gimana? Kan kita nggak tahu Mas. Ya. Bener nggak sih? Atau awal mulanya itu siapakah Mas Fahmi ini? Coba Mas, coba dijelasin. Mungkin pada dasarnya saya suka seni ya, seni terutama gambar gitu, Yap. visual. Jadi waktu dari SMA itu saya mungkin dari kecil gitu ya udah seneng surat coret. SMA tuh udah mulai cari-cari nih mau kemana nih habis SMA nih gitu. Iya, iya, iya. Nah dari situ saya udah apa ya udahlah seni lah gitu, seni gambar gitu. Udah tahu tujuannya ya? Iya udah cari-cari nih. Nanti habis SMA kemana nih, desain, kayaknya desain grafis nih yang cocok. Saya sampai saya lulus tuh coba, Kuliah di mana Mas waktu itu? saya coba ke itu kan idaman para ABG dulu tuh pengen masuk ke FSRD ITB. Oh, ITB. Ternyata kenyataannya bukan ke situ jodoh saya. Udah tiga kali tes ke situ nggak masuk. Nggak masuk-masuk padahal? Nggak masuk. Akhirnya saya masuk ke satu akademi yang dibikin oleh dosen ITB dari FSRD itu. Oke, oke. Jadi mereka ada Itu kayak apa sekolah ya? lagi. Kayak kejuruan. Akademi. Akademi. Iya. Oke. Sama kayak kuliah juga. Oke. Cuman akademi gitu. D1, D2, D3 gitu. Oke. Nah, dan di situ pun saya hanya 1 tahun. Kan Mencoba. ada program magang tuh. Oke. Ada program magang. Saya keterima kerja di situ, ya udah kerja aja, udah tahu duit. Wah, udah tahu duit susah. Udah tahu duit. Iya. Jadi udah kerja aja sekitar setahun lah di Jakarta. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 97. 97 guys. Terus Jadi ketahuan umurnya. baru udah nggak apa-apa, semakin tua semakin jadi nih. Terus. 97, lalu waktu itu ada Krismon ya. Ya, 98-an tuh ya. Krismon 98, akhirnya saya dirumahkan. Lalu tapi setelah itu mereka panggil lagi, setelah beberapa bulan dari situ mereka panggil lagi, cuman saya jenuh juga ya ternyata kerja di belakang komputer itu. Saya itu di sana kerjanya desainer grafis gitu. Bukan spesialisnya, bukan passionnya mungkin ya. Sebenarnya awalnya pengennya kayak gitu, cuman Oke. setelah dijalanin kok ada yang kurang gitu, ada Ada yang salah nih ceritanya. Ternyata saya itu lebih suka yang hands on, yang manual gitu, sesuatu yang dibuat dengan manual. Dulu belum ada yang kayak tab gitu ya, yang kita gambar itu udah ada belum? Saya waktu itu lebih karena di pekerjaan lebih banyak
Ngedit kali ya? kejar ini Kejar ya, tayang. kejar tayang. Jadi kayak bikin iklan, advertising bikin iklan gitulah. Nah akhirnya dari situ ada kebetulan saya ada teman dekat, omnya itu dia punya studio airbrush dan dia tuh kerjaannya tuh bikin painting helm-helm pembalap gitu. Oh, oke. Jadi dia beraroma grafis ya? Betul. Beraroma grafis kayak Rodsman, kayak apa begitu-gitu. Iya, betul. Jadi pakai nama pembalapnya. kayak Troy Lee gitu. Iya, kayak Troy Lee ya zaman dulu gitu. Nah, itu lagi rame tuh dia bikin helm-helm pembalapnya juga, pembalap yang udah kelas nasional gitu. Kayak Nanda Mikola, Oke. Rio Haryanto. Ya memang itu memang perlu limited edition. Jadi Betul. pembalap itu punya helm sendiri. Iya, Oke, terus. itu saya kerja akhirnya masuk di situ sekitar 4 tahun lebih. 4 tahun lebih di situ saya. Nah, di situ itu saya tempat belajar saya bagaimana cara pengecatan yang baik gitu. Oke. Jadi tahapan pengecatan yang betul tuh kayak gimana? Memang sih kalau kita ngomong ngecat helm memang lebih susah loh. Betul. Detailnya, kecil-kecilnya, garisnya itu mesti kalau kita tarik isolasinya nggak boleh. Ya. Onggong. Waktu itu tahun saya masuk di situ tuh 99 sampai 2003. 2003 saya keluar. Nah, kenapa saya keluar? Karena masih ada lagi yang belum kesampaian nih gitu. Kayak belum ke explore nih apa yang saya punya nih. Yep. Belum ke explore apa sih yang masih pengen saya ulik gitu. Dan saya akhirnya keluar, saya pengen ngerjain di motor, pengen ngerjain di mobil gitu. Akhirnya saya keluar bikin bengkel sendiri, studio sendiri dengan modalnya seadanya lah. Kamar saya, tempat tidur saya gitu ya dirombak jadi tidur kerja saya di satu dan itu. saya tidur. Saya bangun langsung di kerja. situ ada tangki, ada sasis, ada part-part motor yang dicat gitu. Biar semakin mencintai. Bukan semakin mencintai, modal seadanya mas. Semakin terteror, jadi bangun tidur ya ampun kerjaan lagi. Mau tidur masih kepikiran, melek dikit kepikiran gitu. Tapi itu saya sama sekali nggak ada mengeluh atau Gak ada beban gitu ya? nggak ada, ya Tambah seneng apa ya? Jadi seneng aja mas. Meskipun kalau sekarang mikirin kondisi dulu kayak gitu tuh, kok bisa ya kayak Ketawa gitu sendiri ya? Ketawa sendiri. Sekarang udah kayak gini, udah keren banget. Terus. Kalau dulu sih ya gitulah aja, tapi kita menikmati aja gitu karena seneng gitu ya. Justru dari kamar kecil itu menghasilkan karya-karya yang the best kelihatannya. Karena sehingga dilirik ke semua orang banyak tuh ceritanya. Tapi awalnya nggak mudah juga ya karena. Nah ini ceritain biar orang-orang tuh jangan lihat Fahmi atau Free Flow itu waduh enak. Nanti keluar kata-kata seperti ini kalau customer kadang-kadang nggak menghargai. Mahal banget gini. Nah itu yang nanti kita bahas juga. Makanya itu gimana? Waktu susahnya gimana itu? Ya waktu dulu kan zamannya orang tuh namanya tuh airbrush gitu mas. Ya. Tahun segitu itu Iya terkenalnya airbrush. Terkenalnya tuh airbrush. Airbrush tuh lagi booming lah. Jadi di mana-mana master gitu ya. Ada kontes tuh, kalau ada kontes motor tuh selalu ada kriteria airbrush realis, airbrush grafis. Nah, yang disayangkan pada waktu itu edukasinya kurang gitu. Jadi di satu sisi artis sendiri kurang untuk menghargai karyanya sendiri. Di satu sisi si klien atau konsumen juga masih belum teredukasi gitu mengenai sebuah karya seni gitulah. Itu kan sebenarnya sama kayak karya seni yang prosesnya kayak apa ya? Ya secara umum karya seni kan semua karya seni itu kan prosesnya ada pemikirannya dulu, ada konsepnya dulu, ada pengerjaan, akhirnya hasilnya bisa memuaskan gitu. Jadi nggak ngeliat hasilnya aja tapi harus ngeliat prosesnya ya, belakangnya gimana. Nah, cuman yang disayangkan waktu itu penghargaan karya seni yang diterapkan di motor itu kurang apa ya? Kurang apresiasi lebih lah. Regulasinya kurang jelas mungkin. Masih apa ya? Saya lihatnya maaf ya terkesan murahan gitu. Oke. Dan si artisnya juga mungkin si artisnya sendiri juga mungkin belum banyak referensi
yang baik itu seperti apa, bagaimana cara kita menjual karya seperti apa, kemudian tahapan prosesnya dan lain-lainnya juga masih masih apa ya, saya lihat meskipun skillnya jago, tapi ketika udah masuk udah diterapkan di motor itu kayak aduh sayang gitu, saya lihat nggak maksimal gitu, jadi nggak terlihat mahal lah gitu. Iya. Jadi waktu itu tuh saya tuh cara cara pola pola pikir saya melihat karya-karya teman-teman gitu pada saat itu tuh kurang kurang kayak Ada yang kurang gitu ya? kayak nggak berkelas gitu mas. Oke. Heeh. Memang Nah, sih waktu zaman-zaman itu airbrush itu seperti maaf nih, maaf banget semuanya para airbrusher, maaf. Iya, Kayak maaf. kayak lukisan yang ada di truk aja gitu loh, maksudnya diciptakan di motor lebih kecil gitu aja. Iya betul. Jadi kurang ini ya, kurang Kutunggu jandamu jadi kayak kayak gitu-gitu tau gak? Bener terus. dari ya satu dari sisi teknik mungkin udah teknik mungkin udah agak apa? Nggak ada yang betul lah. Cuman dari sisi konsep, dari sisi Masih berantakan gitu ya, kayak nggak jelas gitu. ya kemudian dari finishing, jadi hasilnya tuh kurang ya nggak berkelas gitu mas. Jadi aduh sayang nih, kayak berkesan murahan aja gitu. Tapi disitulah Mas Fahmi akhirnya mendapatkan cara gimana caranya ini supaya berkelas dan bagus. Karena Atau saya sebelumnya itu kan kerja di studio Archie itu namanya ya. Iya. Di Om Uci namanya, nama studionya tuh Archie. Selama 4 tahun itu saya Digembleng habis-habisan untuk detail atau gimana? iya, saya akhirnya tahu proses pengecatan itu yang betul tuh seperti apa. Cara finishingnya biar mewah itu seperti apa. Kemudian karena kliennya juga bukan sembarangan gitu ya, udah pembalap nasional gitu ya. Otomatis mereka pengen sesuatu yang kelihatan Mahal. emang satu kelas dengan Helm-helm yang kelas dengan kayak dia juga gitu. showin. Maksudnya nolong dia kan gitu. dia kan udah kelas nasional nih, pembalapnya udah kelas nasional, dan Helmnya apa yang juga dia harus pakai berkelas. juga harus berkelas. Hasil pengecatan dan lain-lainnya semua harus detail, harus berkualitas gitu. Dari situ saya akhirnya diterapkan lah apa yang udah saya miliki, ilmu-ilmu itu ke di studio saya gitu. Tapi dengan media awalnya sayanya di motor gitu, karena Di motor. saya suka motor juga gitu. Waktu itu tuh kan seharian saya waktu di kerja tuh ngerjainnya helm aja terus, helm aja terus. Akhirnya aduh pengen explore nih ke motor, ke Motor mobil. sendiri dulu atau gimana nih yang disikat dulu? Ya motor sendiri akhirnya, motor sendiri dulu yang dikerjain. Jadi waktu itu Masih inget nggak konsep apa tuh yang ditulisin atau asal-asalan atau istilahnya enggak gue mau berkonsep seperti ini gitu. waktu itu saya masih, pergaulan saya belum luas ya di permotoran itu. Saya masih teman-teman main Iya. di SMA, di SMP gitu. Jadi ruang lingkup pergaulan saya masih kecil. Jadi saya masih untuk menunjukkan hasil karya tuh saya ngerjain punya sendiri, punya teman-teman dekat. Sok sinilah asal bayar buat bahannya aja Buat lah. latihan, Gitu. sekalian latihan ya. Saya kerjain, terus kerjain motor saya sendiri. Motor saya sendiri itu yang pertama saya cat itu motor CB 125, tapi udah bentuk dengan bodinya itu adalah bodi XL, Honda XL gitu. Honda XL. Honda XL 125. Saya cat waktu itu zaman 2003 itu istilah candy itu masih awam mas. Oh awam banget. Masih awam. Saya kenal Candy Tone, namanya Iya. Candy Tone itu paling sekitar 2009 kalau nggak 2010. Itu saya baru kenal, Nah. baru tahu. Oh ya warna Candy Tone itu ternyata bukan warna paten, dia harus kasih warna dasar terus disemprotkan. Iya. Gitu. Candy itu transparan. Iya Dia betul. tuh transparan. Nah saya udah terapin itu ke motor saya. Konsepnya sih simple, cuman ada logo Honda, terus kayak original klasik lah gitu. Cuman smoke gitu jadi. saya pakai candy gitu, kayak candy. Nah di situ karena orang masih awam melihat hasil saya yang seperti itu,
saya jadi apa ya, kayak salesman lah mas. Jadi ada bengkel mana nih yang apa, dulu nggak ada sosmed kan, dulu tuh kalau mau cari bengkel-bengkel tuh lewat tabloid, Otomotif ya. otomotif, Iya. Motor Plus. Iya, betul. Dari situlah lihat perkembangan otomotif kan di situ ya. Hmm. Nah saya lihat di Bandung nih di mana aja ada Dan bengkel. masih belum banyak tuh motor custom tuh, yang ada tuh pabrikan, selalu Iya. pabrikan. Dan yang di Ada kan? custom masih motor-motor kelas kecil mas. Iya, betul. Yang apa ya? Honda, Ya, iya kayak gitu, zaman-zaman dulu ya. bebek-bebek. Grand, kayak gitu. Kelas-kelas gitu. Yang di kontes itu kebanyakan seperti itu, Iya. yang custom itu. Cuman customnya yang custom ala-ala apa ya? Thailand mungkin ya dulu kiblatnya. Nah tapi waktu itu ada, waktu saya lihat di tabloid Motor Plus itu ada satu edisi, di situ ada kontes acara di Jakarta. First Indonesian chopper apa custom gitu, chopper show gitu, apa chopper kontes gitu ya. Iya, saya pernah tahu. Tahun 2003 itu 2003. pas 2003 saya simpen itunya apa, tabloidnya. Kelihatannya kita ini seumuran, jadi itu bisa nyambung. Terus. Nah waktu itu di situ ada satu kategori dan kena highlight juga di foto itu. Satu kategori dia menang best custom paint, atau namanya apa, best painting ya, best painting dari Bandung. Motornya udah custom cuman waktu itu masih musim zaman Pro Street. Jadi custom tuh ban-bannya gede gitu. Iya. Terus apa, sizingnya tuh udah yang panjang. Yang yang gitulah. Model chopper Pro Street gitu ya. Pro Street. Tahun itu 2003 itu, nah pertama tuh Jakarta tuh yang ngadain. Nah motor yang best painting itu saya baca ownernya tuh Rudy aja gitu. Terus buildernya Best Bandung. Akhirnya saya cari tuh alamatnya di mana. Enggak, ada event di Bandung tuh di Braga, event Brotherhood. Ketemu. Motor itu ada di situ. Oke. Nah waktu saya lihat motor itu, ini best painting. Lalu saya lihat, wah, saya dalam hati saya bisa lebih dari inilah. Yang ini aja best painting, yang hasilnya seperti ini aja udah dapat best painting. Saya dengan modal apa yang ilmu yang saya tahu gitu ya, yang udah dapat, saya bisa lebih dari itulah. Akhirnya saya pede gitu, akhirnya buka lebih pede lagi gitu. Akhirnya saya cari bengkel itu di mana. Bengkelnya waktu itu di Lewi Panjang, ketemu akhirnya. Waktu saya ketemu di bengkel itu, motor itu ada, cuman udah ganti baju. Oke. Udah ganti baju, udah dibikin baju baru lagi, custom gitu. Tangki baru, cuman belum dicat. Nah hasil yang sebelumnya itu digantung di situ. Berarti saya yakin ini motor yang kemarin nih. Iya. Udah ganti model lah gitu. Cuman waktu itu nggak ketemu sama pemiliknya langsung. Waktu itu sama base-nya itu yang namanya base, yang punya bengkelnya. Saya nawarin tuh ke dia, mau nggak? Ini saya bisa ngecat nih, kali aja nih. Cuman dia bilang yang punyanya nggak tahu nih kapan datang ke sini gitu. Coba aja nanti besok datang lagi sini gitu ya. Emang bisa ngecat, kata si Best. Iya bisa tuh, motor saya tuh ini contohnya. Ini aja motor saya dulu nih, bisa nggak? Dia ada BSA tuh, BSA original. Lalu dia nawarin ke saya, mau nggak? Berapa? Saya bilang 500.000 lah. Pertama kali tuh Pertama kali. 500.000 ya? Buat BSA full body loh mas. Wow. Dulu 500.000. Akhirnya beneran saya rugi itu waktu itu. Cuman buat apa ya? Buat belajar. Menunjukkan ya. Hasil karyanya buat kita. ngeliatin gitu. Kalau hasil karya saya nanti bakalan seperti apa. Lalu setelah jadi yang BSA itu, itu lagi proses tuh yang BSA. Akhirnya beberapa hari kemudian saya ketemu tuh sama Rudy. Ownernya yang punya motor itu. Kenalan aja.
saya nawarin lah gitu kayak salesman lagi gitu. Kali aja mau dicat di bengkel saya, Kang, itu kalau mau lihat hasilnya di motor saya gitu. Cuman dia karena mungkin sebelumnya udah dicat sama apa ya, sama painter yang sebelumnya, mungkin udah ada, dia bilang sendiri gitu, udah ada ikatan lah gitu sama painter sebelumnya gitu. Paling mau kesana lagi ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah akhirnya saya beresin tuh yang biasa itu saya beresin. Mungkin udah disimpan lagi di bengkel itu. Mungkin lihat tuh Rudi tuh hasil yang biasa itu. Bagus. Iya, akhirnya dia ngontak lagi saya. Saya waktu itu ngasih kartu nama kan. Ke Mas Fahmi. Iya, akhirnya dia ngontak, bisa datang lagi nggak ke bengkel ke Lewi Panjang. Saya datang lah ke sana. Gimana nih, bisa nggak, masih bisa nggak ngerjain punya saya? Oh boleh, semangat kan langsung saya. Sebelumnya kan yang saya kerjain motor-motor kecil nih, emang pengen tuh ngerjain motor custom gede gitu. Lalu dia bilang, bisa pinstripe nggak? Pinstripe kayak gimana? Oh itu langsung ditantang seperti itu, pinstriping yang kayak gimana? Lalu dia ngeliatin majalah luar lah. Nih kayak begini nih. Oh kayak gitu bisa. Nah dalam hati saya gimana caranya itu begini. Tapi saya bilang bisa aja gitu. Oke. Karena berani menerima tantangan ceritanya terus. Ya kesempatan kan nggak mungkin datang dua kali gitu kan. Doang, betul. Saya berani aja waktu itu nekat. Bisa kayak gini bisa nggak? Bisa lah gitu. Sambil mikir kayak gimana ya gitu. Tapi dia ngejelasin tuh, ini tuh pakai kuas gini-gini bla 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 bla. Dia ngejelasin lah. Nah, Rudi ini tuh dia memang salah satu orang apa ya, custom enthusiast lah. Bikers juga yang punya apa ya, dia tuh selalu up to date gitu. Punya taste lah ceritanya. Jadi Taste-nya dia tinggi dan selalu update apa yang tengah tren di Amerika. Dia ngikutin terus. Kiblatnya kan kita ke Amerika nih, custom nih kan. Apa yang tengah tren di sana selalu paling dulu gitu. Salah satu yang paling dulu. Hanya waktu itu kan memang orang-orang yang bisa update itu lihat tren yang di luar itu kan kita nggak bisa. Internet dulu masih awam lah. Iya, udah ada tapi masih di warnet gitu kan. Nah, kita tren pinstriping waktu itu masih orang-orang tertentu yang udah tahu gitu. Nah, Rudi itu salah satunya, dia tuh update karena dia tuh kayak langganan lah majalah luar tuh. Nah, dari situ akhirnya saya udah sanggupin motor dia, dan ternyata ada lagi satu temennya lagi, anak Brotherhood waktu itu. Namanya Dudi. Yang ini Rudi, ini satu temennya tuh Dudi. Yang punya Dudi itu motornya BSA Thunderbolt, tapi udah di custom juga. Nah, akhirnya dua motor itulah saya masuk, saya cat. Itu saya posisi masih di kamar tuh. Tempat catnya, studionya di kamar itu. Saya kerjain lah. Udah akhirnya selesai ya, saya selesai. Cuman memang yang pos pengerjaan pinstripe-nya itu saya masih pakai, karena apa ya, kuasnya itu memang nggak ada di sini. Ya belum ada yang jual. Kuasnya nggak ada. Udah saya cari, saya ubek semua tempat art supply gitu ya, toko-toko seni gitu, toko-toko buku, semua sama pada aneh gitu. Itu kuas apa? Pada nggak ngerti gitu. Soalnya kan pegangannya kecil lah, tapi panjang gitu. Akhirnya saya akal-akalin gimana caranya jadi kayak pinstripe beneran gitu. Dan waktu itu udah saya terapin nih ke motornya Rudi itu, saya aplikasiin candy warna merah, ada pinstripe, finishing varnish yang tebal, sampai akhirnya wah mewah lah gitu. Dan yang satu lagi yang punya Dudi itu udah saya aplikasi glitter. Iya, udah ada glitter, pinstripe juga. Udahlah akhirnya jadi. Setelah jadi, saya nggak tahu ya mereka akhirnya ikut event atau apa.
rame lah itu dua motor itu booming. Karena ya saya udah lihat sebelumnya gitu ya di event kan, di Udah tahu event-event lah ya istilahnya kualitas seberapa cat seberapa bagus kualitas cat-cat yang di motor-motor dan itu. itu catnya kalau ngeliat menurut bayanganku sih merah marun. Betul. Iya, kalau kita ngomong ya terus kasih paint straight terus di airbrush kelihatannya simple Iya. tapi eye catching. Iya. Ya, Dan bisa, efeknya itu kan kalau udah kena sinar tuh kena bisa sinar. ganti-ganti warna Iya. gitu ya kan. Ada efeknya. Jadi waktu Bukan bunglon tapi ya, Bukan. tapi satu warna, cuman dia Bukan. kalau misalnya dasarnya silver stone, Iya. dia bisa kayak ada silvernya gitu ya, Bang. Ada silver kayak berlapis gitulah. Betul. Kayak berlapis. Nah, waktu itu kan belum ada tuh yang sampai kualitasnya seperti itu gitu. Maaf bukannya sombong ya, cuman memang karena waktu Memang itu kenyataan waktu itu kan waktu dia itu kan. saya nggambarin aja waktu karena dari kejadian itulah akhirnya mulai hasil karya itu saya mulai menyebar lah gitu. Oke, ini sebelum panjang. Hmm. Waktu kejadian itu belum muncul nama Free Flow ya? Udah. Oh sudah. Udah. Memang waktu buat workshop sendiri itu di kamar studio udah pakai nama Free Flow. Iya. Jadi waktu saya masih kerja di Archie itu, saya kan udah ada planning nih pengen buka bengkel sendiri, mau namanya apa ya gitu. Udah nyari-nyari gitu. Masih inget nggak? Kok bisa dikasih nama Free Flow? Kenapa nih? Pasti punya arti sendiri nih ya, jadi, namanya Free Flow itu. Waktu itu ada satu istilah knalpot, jenis knalpot itu kan free flow. Oh iya. Knalpot free flow yang nggak pakai filter berarti kan. Betul. Yang tanpa muffler gitu. Itu jenisnya kan disebutnya knalpot free flow kan. Okay. Nah dari situ saya hubungin ke filosofi bengkel lah gitu. Okay. Bahwa kita kalau bikin karya itu harus lepas. Bebas gitu, lepas nggak. Okay. Bebas dan lepas nggak ada filter gitu. Jadi mau berkarya model apa, asal nggak melanggar hukum sikat. Iya, pokoknya saya berkarya itu sebebas-bebasnya gitu. Siap. Nggak ada filter-filter yang menyekat gitu lah. Gitu. Cakep. Nah, terus waktu lomba itu masih inget nggak? Akhirnya dapat juara? Enggak, motor itu nggak ikut kontes ya. Bintang tamu? Nggak ikut kontes, jadi mungkin sekedar datang di pameran. Event itu, ya kayak eventnya mungkin event brotherhood ya. Jadi sekedar datang tapi jadi karena eye catching ya. Eye catching. Dilihat orang banyak. Dan di Bandung itu pada waktu itu builder udah banyak juga ya yang senior gitu. Mereka akhirnya cari-cari catnya apa? Bukan, siapa nih yang ngecatnya? Oh iya. Saya waktu itu nggak muncul karena belum terlalu kenal dekat sama Rudy juga. Kalangan di waktu itu emang untuk orang-orang yang sudah mengcustom itu biasanya dia membernya Brotherhood waktu itu. Okay. Tapi Rudy itu bukan member Brotherhood, cuman temennya banyak di Brotherhood gitu. Nah waktu di event itu akhirnya setelah event itu ya banyak yang tiba-tiba ngontak ke saya gitu. Ini siapa? Oh ini salah satunya ada almarhum Tegap. Oh Tegap yang dulu sebelumnya tuh dia sempat jadi Alpres ya. Iya betul. Dia kan dulu ada bengkel juga. Terus ada almarhum Mas Lili. Ini tuh dua gegeduk lah builder di Bandung, senior sudah almarhum juga dua-duanya. Nah, waktu itu ngontak ke saya pengen buat, akhirnya yang saya ngerjain punya Elpress juga pada waktu itu Budi Dalton. Udahlah akhirnya menyebar lah gitu. Udah banyak. Udah banyak, udah akhirnya sampai saya ngerasa, aduh ini kamar udah full, udah bingung mau nyimpen tidur di atas kerangka, nyimpen tangki di mana, nyimpen ini di mana, udah bingung lah itu. Nah, udah full dan jadi kamarnya tuh udah studionya udah bingung mau tidur di mana nih. Wah, ya, gila, keren. Dari situ baru aja sekitar 2004 akhir ya. Saya tuh kan bikin Free Flow tuh 2003, awal 2003. Akhirnya setelah hampir 2 tahun saya cari tuh, ada
alhamdulillah saya punya punya saudara paman, itu punya tempat, rumahnya gede, halamannya luas. Saya nanya tuh ke dia, bisa nggak disewa nih halamannya, terus garasinya, terus ruang tamunya untuk saya sewa, saya bikin studio di situ. Oh iya silakan. Paman saya sih support, akhirnya sok silakan, sok pakai aja gitu. Mantap. Udah di situ, itu tuh di Jalan Dadali. Jalan Dadali. Iya, di Jalan Dadali daerah Bandung Barat. Nah, Rudy yang tadi saya pertama bikin cat ke motornya dia itu, yang sekarang jadi Flying Piston. Oh. Rudy Flying Piston. Itu. Oh gila, keren nih ceritanya. Jadi saya dapat akhirnya tahu pinstriping itu karena dia, karena akhirnya saya ketemu sama dia gitu. Tapi memang garapannya si Rudy Flying Piston keren-keren. Iya. Ya. Dia tuh tes dan estetika di motornya, terutama dia kan sekarang orang tuh udah bisa lihat gitu ciri khasnya Rudy tuh kalau bikin motor tuh bakalan seperti apa gitu. Iya, keren sih. Karena dia memang referensinya bagus, estetika untuk untuk mantesin motor tuh jago lah dia. Banget. Referensinya luas banget dia tuh. Mau tanya, masih inget nggak respon dari orang tua terutama ketika anaknya memilih jalur seperti ini? Iya. Karena mungkin kalau kita ngomong kesuksesan, orang tua pasti langsung seneng. Iya. Tapi waktu awal-awal itu mungkin ada pertentangan atau gimana nih? Ya, yang mungkin orang tua udah tahu ya saya tuh orangnya kayak gimana gitu. Nyeni gitu ya. Saya tuh orangnya kalau misalnya ada kepengen tuh kekeh gitu. Oke. Susah dihalangi. Nah, satu sisi tapi saya lihat itu ada satu kekhawatiran terutama dari bapak saya. Kalau ibu saya mah selalu support, mau saya bikin apa, ibu saya mah selalu support aja. Tapi kalau dari sisi almarhum bapak saya kelihatan ada satu kekhawatiran kayaknya. Ini bakalan jadi apa gitu. Ini apakah bisa hidupin dia? Ini anak saya bakalan jadi apa nih, kayak begini kerja kayak begini gitu. Wah, jadi pegawai negeri, jadi bos, jadi apa ya kan, pengusaha. Ini kok nyeni gini kan, kok ngelukis, kok gambar. Nah ini mereka mungkin mereka udah lihat saya udah kerja di Jakarta gitu ya. Kayaknya bakalan udah ada harapan gitu, wah bakalan kayak gimana nih. Ternyata malah keluar di Jakarta, terus kerja di Archie Design. Nah, udah tenang, malah keluar lagi sekarang bengkel kayak begini. Ya kelihatan lah kekhawatirannya, cuman saya seneng ya ngerjainnya, jadi saya nggak terlalu mikirin. Jadi bapak saya tuh support, tapi ada sedikit kekhawatiran, cuman saya ada punya keyakinan gitu. Saya ada keyakinan sama kemampuan saya sendiri gitu. Ya, terus kekhawatiran itu bisa dikalahkan nggak? Melalui nah itu yang memang yang saya sayangkan itu ternyata almarhum bapak saya itu nggak sempat melihat saya sampai seperti ini gitu. Nah ini saya beneran tadi nih arah omongan saya memang menuju ke sini. Iya. Aduh, sorry. Gak apa-apa. Jadi sedikit melo. Gak apa-apa karena saya juga kepingin tahu masih inget nggak, maksudnya pencapaian apa yang bisa diberikan ke orang tua. Ya. Mungkin kalau orang-orang ada ya beberapa kita podcast tuh ada yang ngomong, oh ya orang tuaku berhasil aku naik haji atau gimana atau dibelikan rumah atau apa. Nah gimana? Gak usah terlalu muluk dah. Pencapaian apa yang bisa diberikan, apakah gaji pertama aku kasihkan orang tua saya atau gimana? Coba bro. Sebenarnya jadi meninggalnya tahun berapa? Almarhum tahun 2007. Jadi saya kan 2003 nih. 4 tahun itu masih belum apa-apa karena yang saya, kalau misalnya dilihat secara kalau dilihat secara materi gitu ya, sebenarnya masih dalam proses perjuangan lah. Perjuangan pasti. Karena dunia ini tuh sangat awam waktu saya itu. Saya sendiri juga ngalamin itu. Sangat awam mas. Jadi
Kalau misalnya bengkel yang modifikasi motor atau builder itu mungkin masih bisa dipahami lah, orang-orang tuh masih pasarnya masih luas. Tapi kalau udah ke custom paint, karena dari awal juga saya udah apa ya, udah menamakan bengkel saya itu custom paint, custom painting. Orang tuh masih awam gitu, orang Iya, taunya airbrush, pasti, airbrush. pasti. Dan airbrush itu image-nya kembali lagi kayak tadi, image-nya itu masih kayak tukang-tukang gitu mas. Nah, makanya tadi kan saya ngomong maaf banget yang airbrusher saya minta maaf banget, cuman ya itu karyanya tuh ya kayak Iya. itu kutunggu jandamu Iya, gitu karena lah. ya kenyataannya gitu saya lihat teman-teman yang dulu gitu ya, yang airbrusher itu ya saya lihat ekonominya seperti apa gitu, Tapi memang keberhasilan dalam dalam karyanya itu ya hanya sekedar gitu, jadi kayak tukang-tukang gitu. nah, disinilah Mas Fahmi itu memberikan basic. Ini loh, airbrush apa kamu painting atau apa, kamu mesti punya basic sekian. Hmm. Ya kan? Kita harus punya ini loh, harus kedudukannya harus sekian. Iya. Jangan di bawah ini. Ya itulah yang saya perjuangkan dari awal tuh mas. Nah, itu. Saya perjuangkan dari awal, makanya ketika bapak saya meninggal itu saya masih dalam tahap perjuangan gitu. Memang secara apa ya namanya, karya udah mulai dikenal lah. Meninggalnya karena sakit atau Sakit. Oke. Jadi waktu itu saya masih apa ya, tapi sebelum meninggalnya itu bapak saya suka datang gitu ke workshop, ke tempat teman saya, anaknya ngerjain apa. ngeliatin gitu. Tapi mungkin ya saya positive thinking aja, ada satu, karena dari awal juga akhirnya dari awal saya udah ambil satu orang yang kerja. Menurut saya itu udah satu pencapaian lah gitu, udah bisa apa ya, ada beberapa orang yang Istilahnya bisa dalam tanda kerja kutip sama jadi saya. bos bro. Itu aja. Nggak, saya bisa apa ya, bisa ada orang yang istilahnya ada yang bantu di tempat, di workshop saya gitu ya. Di workshop saya bisa membuka lapangan kerja lah, meskipun nggak banyak gitu. Betul. Jadi pada waktu 2007 itu yang pegawai saya itu udah ada 5 orang, termasuk kakak saya yang ikut gabung. Irfan. Iya. Mas Irfan. Jadi itu mungkin buat saya pribadi itu udah satu pencapaian gitu. Ya semoga, ya saya nggak tahu apa yang terbenak di almarhum bapak saya gitu ya. Udah pasti bangga bro. Mudah-mudahan gitu ya, Hari mudah-mudahan. ini gitu. gue yakin almarhum pasti bangga. Pasti karena apa yang bro lakukan sama bro. Saya 2001 juga udah kehilangan orang tua. Apa saya waktu itu saya masih kuliah. Justru saya itu karena males, karena nakal ya kan. 99 gue nggak naik ya kan, 2000 kuliah gue nganggur gitu loh bro. Nganggur 2001 baru masuk kuliah. Itu pun kuliahnya seneng-seneng, ambil pariwisata D3. Jadi nggak ada hubungannya dengan otomotif sama sekali bro. Kemudian 2001 itu setelah masuk kuliah 2 bulan orang tua papa saya meninggal. Ya kayak drama-drama lah pokoknya gitu. Iya. Saya ditelepon, saya mesti pergi ke Bogor. Saya asli Bogor bro. Oh Bogor. Iya, saya di apa namanya di Bogor. Nah, di Baranang Siang saya. Aslinya situ. Rumah sakit di PMI, di Bogor PMI. Jadi waktu saya datang itu orang tua masih hidup. Saya datang sore. Iya. Jadi cerita deh nih. Besokannya kan dengar cerita begitu, datang udah kayak sinetron, udah ditutup, udah gitu. Sama, bro. Tapi dari situ jadi optimis. Iya. Orang tua udah tinggal mama. Jadi saya pikir mau nggak mau saya mesti nyenengin mama saya. Iya. Kalau Mas Fahmi gimana nih? Ya Tapi mama masih ada? masih ada. Oke. Ibu saya masih ada. Alhamdulillah ibu saya masih ada, cuman memang kondisi dalam kondisi sakit ya. Oke. Karena sepeninggal bapak saya itu, ibu saya setahun berikutnya itu kena stroke sampai sekarang. Kepikiran. Jadi ya saya sekarang sebisa-bisanya buat Nyenengin. bikin ya Yang terbaik buat ibu. Menyenangkan buat ibu. Oke. Gitu sih. Masih inget nggak kalau dukanya apa bro?
dukanya banyak. Yang paling the best udah. Yang menurut lu jadi sekarang jadi kayak moment of truth gitu loh. Jadi melalui duka itu lu bisa jadi sukses. Apa ini kita ngomong ya, Iya, iya. ngomong apakah lu pernah disepelekan orang atau apa atau gimana? Oh iya, banyak macam-macam lah. Nah, satu Kalau aja Bro. soal disepelekan itu udah Jadi udah makanan sehari-hari. udah pastilah waktu saya masih jadi kayak sales gitu, Oke. nawar-nawarin itu sempet saya kayak nggak dianggap, kayak diusir secara halus. Oh udahlah, kamu siapa sih? Itu saya datang Nggak butuh gitu ya. saya datang ke bengkel gede lah gitu waktu itu, bengkel custom. Oh udah, part-partnya ya waktu itu kan memang kalau custom tuh masih proses gitu ya. Yes. Nah, saya datang ke bengkel itu, wah siapa sih kamu? Udah eksklusif gitu, bengkelnya udah mewah lah gitu. Nah, tapi dari situ nggak lama kemudian, Dia order nggak sama lu? sekitar setahun kemudian lah, atau beberapa bulan kemudian, saya lupa persisnya. Si ownernya Calling. nggak ketemu lagi sama saya di satu event. Nih katanya kamu pernah datang, dulu saya nggak ketemu sama owner, pernah datang ke bengkel ya? Iya. Ayo dong. Tapi diusir nggak ngomong gitu. Enggak sih, saya nggak bilang gitu. Ayo kalau mau gabung masuk aja ke bengkel, gampang ntar kita bla 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 lah gitu. Dalam hati saya males. Memang kita sama. Lu sama gue sama bro. Ya sama, dulu aku juga gitu disepelekan. Kita kalau saya buka bengkel udah difitnah lah, diginiin banyak bro. Iya, iya. Jadi ya sama lah. Intercycle drama. Iya begitulah. Tapi Nah, sebenarnya adalah satu yang lebih Menyakitkan. menyakitkan itu. apa nih? Apa ya menyakitkan? Bukan menyakitkan juga sih, cuman Waduh, terima kasih Mas Irfan. Terima kasih banyak, terima kasih, thank you. ini sponsornya teh botol. Gak apa-apa. Kali-kali ya. Teh botol, tolong ya di endorse lain kali kita kalau lagi podcast. Oke. Ini apa? Kan saya itu nggak ada basic manajemen ya. Iya. Saya bikin bengkel tuh ya apa ya, otodidak aja Ya, gitu. sama. Maksudnya kalau soal gambar, pengecatan, produksi lah ya, saya bisa tertangani. Cuman manajemen saya belum kacau. Jadi karena waktu ya tahun-tahun segitu, 3 sampai 5 tahun lah, pegawai udah kehitung banyak lah ya, ada 6 orang malahan, ada 6 orang. Terus akhirnya kan operasional, memang waktu itu saya udah sampai ke mana ya, udah sampai ke Bali, orderan tuh udah dari Semua daerah itu ya. sampai 2008 tuh sudah ke Bali. Kerjaan tuh dari Bali, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja. Nah, seluruh tuh lagi kenceng-kencengnya tuh tahun segituan. Tapi karena apa ya, harusnya waktu itu saya ada satu orang yang pegang manajemen gitu. Jadi uang tuh kayak kelempar kemana-mana gitu. Subsidi ke sini, saya nggak bisa ngatur semua itu gitu. Ketika kondisi ada, kan kerjaan nggak selalu rame ya orderan tuh. Ketika ada sedikit aja kondisi sepi, ada apa, tapi kan saya ada pegawai banyak gitu, operasional harus tetap jalan. Waktu ngecek uangnya hilang. Ketika udah terbayarkan gitu ya, buat saya sendiri nggak ada gitu. Waduh. Buat saya sendiri nggak ada, udah nggak apa-apa, yang penting pegawai aja dulu udah kebayar semua, udah ngasih ke orang tua, udah ngasih Tapi ke positifnya ibu. brandnya semakin kuat. Iya, Free flow-nya semakin alhamdulillah. kuat. Nah, buat saya sendiri sampai harus ngorek ini celengan ayam itu. Aduh. Nah, itu tuh yang paling saya inget sampai sekarang tuh Sedih gitu. ya, Bang, ya? Saya sampai buat saya sendiri makan gitu ya. Anak-anak udah terbayar lah gitu ya semua gajinya. Buat saya sendiri sampai ngorek-ngorek dari ini buat makan malam. Itulah Mas yang Riflo paling. udah berkeluarga, Mas Fahmi udah berkeluarga kan? Udah, saya nikah tuh 2012. 2012. Anak berapa Mas? Sebenarnya saya kehitung telat kawin ya, karena saya dari umur 26 tuh buka bengkel, udah konsen aja kayaknya. Semua tenaga Nggak pikiran kepikiran, saya, nggak tenaga kepikiran. pikiran saya tuh emang ke bengkel aja gitu Mas.
Iya sama mas, saya juga pacaran udah 7 tahun sampai nggak merit sampai udah kerasa kayak orang biasa aja gitu, sampai akhirnya mertua itu akhirnya sampai ngomong, Remon ini mau gimana selanjutnya. Waduh itu baru gua kerasa mas. Aduh sampai rokoknya main apa. Nah mas inget nggak mas waktu ngomong-ngomong nih keluarga 2012 itu sudah merit atau gimana mas? Dan mendukung nggak pekerjaan seperti ini? Apa sudah bekerja dulu seperti ini baru merit? Iya 2012 kan saya udah, berarti kan saya dari 2003 nih Ya sampai ke 2012 kan berarti udah 9 tahun. 9 tahun. Jadi calon istri saya tuh dari awal udah tahu saya kerjaannya kayak begini. Saya udah buka-bukaan nih, saya kerjaan kayak begini nih, bukan eksekutif muda, bukan pengusaha besar gitulah. Karena sampai sekarang pun sebenarnya kondisi dari saya pribadi gitu ya, sampai sekarang pun masih masa perjuangan sebenarnya sampai sekarang pun. Ya, gitu. memang sekali lagi saya pernah ngomong nih di setiap podcast saya, kalau pekerjaan hobi nggak bakalan bisa membuat kita kaya raya, kayak Ya, punya aset, nggak bakalan. Tapi bahagia. Iya, alhamdulillah. Bahagia loh bro, menyenangkan sesuai passion. Jadi kita setiap hari kita kerja itu kita merasa santai aja. Beneran kayak nggak beban badan nih, kayak saya gini. Bengkel udah saya tinggal, udah bisa berdiri. Saya coba YouTubean gini. Jadi kakak dia apa-apa kayak orang kurang kerjaan gitu loh. Bisa sampai road trip di Bandung gini kan ngapain juga gitu. Tapi ya itu saya ngomong lagi sekali lagi, pekerjaan yang hobi. Kalau kepengen kaya raya lu mesti jadi pengusaha, bener gak sih? Iya. Iya kan? Tapi kalau kita bekerja sesuai hobi itu bahagia. Iya. Bahagia itu yang nggak bisa didapat nih. Beneran, orang yang kerja kantoran apa iring lihat kita. Betul. Bener, ayo. Pasti pernah dengar omongan gini, enak banget sih lu kerja. Iya kan? Hobi Lu ngomong dibayar, enak, ya, hobi hobi dibayar. dibayar, betul. Nah, kalau kita ngomong masih inget kan udah tahu nih ya sejarah ceritanya susah senengnya Mas Fahmi sampai nggak enak semua. Kalau Mas Fahmi untuk kedepannya ini, untuk hari-hari ini tuh apa sih impian Mas Fahmi yang kepingin Mas Fahmi capai lah ceritanya begitu? Ya. Jadi sebenarnya workshop yang saya perjuangkan ini betul-betul awam, nggak hanya di Indonesia gitu mas ya, tapi di seluruh dunia juga masih jarang loh kayak begini gitu. Karena artis pelaku painter kayak saya ini rata-rata dia tuh sendiri. Mungkin ada asisten 1-2 orang gitu ya. Tapi yang saya bangun ini tuh jadi kayak satu tim lah, Ya. atau perusahaan kecil lah gitu ya. Karena saya melibatkan nggak cuman 1-2 orang, tapi ada beberapa orang gitu dengan spesialisasinya masing-masing gitu. Kayak ada pendasaran. Iya, kan tadi kita lihat ya ada yang bagian grafis. Iya, ada yang pendasaran, ada yang bagian motif, ada yang bagian kasar-kasarnya, ada yang dempul, ada finishing, poles, ada bagian gambarnya, saya detail-detail gambar, ada desainnya juga. Iya, kalau aku ngeliat sih sudah tertata dengan baik gitu loh, maksudnya hasilnya pun top abis, tapi mengikut sertakan banyak orang. Iya. Kerja timnya bagus sih Mas Fahmi. Kalau Nah itu belum ada mas kayak gitu. Maksudnya kalau saya berani mau ngomong gitu karena saya udah 18 tahun ini bangun bengkel ini. Saya belum lihat ada teman yang bikin kayak begini gitu. Jadi memang orang juga mungkin ya pada aneh gitu. Oh ternyata banyak kan ya. Oh bisa kayak gini ya ternyata. Jadi masih pada orang-orang tuh masih kaget-kaget gitu. Kalau bengkel kan mungkin emang udah jelas lah pasti banyak orang gitu. Tapi kalau painting sendiri kayak begini ternyata ada, khususnya di motor custom gitu ya, ternyata emang idealnya seperti ini gitu mas. Jadi sudah diberikan sama Mas Fahmi suatu
basic yang cukup kuat. Harus seperti ini supaya kamu bisa menghasilkan yang terbaik. Iya, karena begini Mas, kalau kalau di sini itu mungkin sekarang udah kondisinya udah lebih baik. Tapi kalau di waktu 2000 saya bikin pertama bengkel ini, workshop ini sampai sekitar 2009 2010, penghargaan terhadap karya yang saya ini tuh masih kurang Mas. Penghargaan tuh tolak ukurnya adalah dari harga ya, dari harga. Saya untuk menerapkan harga yang apa ya, yang worth it lah gitu ya, yang sepadan itu susah, karena mereka melihatnya masih paling bahannya gimana sih, paling bikinnya segitu sih gitu, padahal prosesnya rumit semua kan. Bisa lihat ada desain dulu, konsep dulu, pendasaran dan lain-lain lah, sampai Dan akhirnya finishing. Padahal di only one ya, kalau kita menciptakan sesuatu kan hanya punya orang itu aja ya kan. Betul. Tidak ada sama lagi, nggak ada yang kembar ceritanya kan begitu kan. Makanya saya ngejarnya ke selain kualitas, kuantitas juga saya kejar gitu, untuk menutup operasional. Pastinya. Kuantitas harus dikejar, jadi otomatis harus banyak orang yang dilibatkan gitu. Karena kalau ngejar kuantitas berarti nggak mungkin saya ngerjain sendiri gitu.